25 April 1999, pengajuan permasalahan skala besar di Beijing. Dini hari 25 April 1999, sekelompok besar praktisi Falun Gong yang saling susul-menyusul menuju Beijing hingga terkumpul di sana. Menurut laporan dari media, para praktisi Falun Gong yang terkumpul di sekitar Jalan Fuyao berkisar puluhan ribu ke atas. Jalan Fuyao adalah tempat kantor pengajuan surat Dewan Negara. Pengajuan surat disebut juga pengajuan permasalahan. Setelah revolusi kebudayaan untuk menyelesaikan tuduhan palsu dan perkara salah yang tertumpuk dalam jumlah yang besar dalam setiap gerakan politik, negara RRT telah mendirikan sistem pengajuan permasalahan. Baik secara pribadi maupun berkelompok, mengajukan permasalahan mendapat perlindungan dari undang-undang dan hukum negara. Agar penderitaan massa tidak terganggu dan dapat menyampaikan ke tingkat atas maupun diteruskan ke tingkat bawah, maka sebelum mengajukan permasalahan tidak perlu memohon kepada yang berwajib, juga tidak perlu mendapat izin sebelumnya. Dalam sejarah Tiongkok akhir-akhir ini juga pernah terjadi beberapa kali peristiwa rakyat dengan spontan berkumpul secara besar-besaran. Seringkali adalah karena telah terjadi ketidakadilan secara serius dalam masyarakat atau disebabkan kebijakan yang salah yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib. Akhir-akhir ini di Tiongkok dari berbagai metode latihan Gong untuk meningkatkan kesehatan, yang paling cepat berkembang adalah Falun Gong, sebab efeknya sangat nyata, mudah dipelajari dan diajarkan secara gratis, dan keuntungan lainnya sehingga mendapat sambutan yang hangat dari para pecinta Qigong. Latihan Gong bukan saja dapat menyingkirkan penyakit dan menyehatkan badan, juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas moral. Menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat juga sangat bermanfaat untuk mendorong kegiatan peningkatan kesehatan seluruh masyarakat, mendorong pembangunan peradaban masyarakat. Acara berita olahraga petang pada Guangdong Televisi Satelit. Buku Cuan Falun, karangan Mr. Li Hongse diterbitkan pada awal tahun 1995. Pada tahun 1996, Harian Pemuda Beijing merekomendasikannya sebagai 10 buku terlaris di RRT. Pada tahun 1998, menurut perhitungan secara menyeluruh dari Badan Olahraga Negara, saat itu di seluruh RRT ada 70 juta orang yang berlatih Falun Gong. Jumlah ini telah melebihi jumlah anggota Partai Komunis. Pihak berkuasa seringkali melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keinginan massa rakyat. Pada bulan Juli 1996, Departemen Propaganda Partai mengumumkan melarang buku China Falun Gong dan lain-lain. Pada tahun yang sama, dan majalah juga saling susul-menyusul menyerang Falun Gong. Arah opini publiknya sangat jelas. Tahun 1997, Sekretaris Dewan Negara Lo Kan memerintah pihak keamanan secara rahasia menyelidiki Falun Gong, akan tetapi tidak menemukan sesuatu kelemahan apapun. Sebaliknya, pimpinan pihak keamanan mendapat banyak sekali bahan-bahan yang menunjukkan Falun Gong sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga rakyat. Pada bulan Juli 1998, Departemen Keamanan Umum Seksi 1 juga telah mengeluarkan pemberitahuan tentang ditetapkannya Falun Gong sebagai agama sesat. Akan tetapi memang sangat sulit dipublikasikan karena Falun Gong hampir sama dengan Qigong tradisi lainnya. Hanya saja selain latihan Gong mempertegas harus menjadi orang baik menurut kriteria sejati baik sabar. Dari Departemen Keamanan Umum telah menggerakkan kantor keamanan umum tingkat basis di Xinjiang, Heilongjiang, Hebei, dan Fujian dengan paksa membubarkan massa yang sedang latihan Gong, menggeledah rumah, memaksa masuk rumah rakyat tanpa izin, menyita kekayaan pribadi orang lain. Bulan Mei 1998 dalam acara TV Beijing Sinar Iptek terang-terangan memfitnah Falun Gong. Banyak massa berpendapat ini tidak sesuai dengan kebijakan 3 tidak Dewan Negara, yaitu terhadap Qigong, tidak memukul dengan tongkat, tidak mempropagandakan, tidak memperdebatkan. Dengan kemauan sendiri mendatangi stasiun TV, menceritakan pengalaman diri sendiri tentang manfaat jiwa dan raga yang diperoleh setelah latihan Falun Gong. Di berbagai daerah juga terjadi peristiwa pemfitnahan terhadap Falun Gong di banyak media pemerintah. Sekelompok rakyat biasa yang dihadapi adalah instansi dan suara yang mewakili negara. Bila ingin sebuah artikel yang membela Falun Gong dapat dimuat dalam koran, ini benar-benar hanya cerita khayalan. Yang dapat dilakukan oleh Falun Gong hanyalah mengajukan permasalahan kepada kantor yang bersangkutan dengan niat yang baik menjelaskan fakta yang sebenarnya. Pada awal 1999, hampir semua tempat latihan di Beijing telah diawasi oleh polisi. Sering juga terjadi peristiwa penguntitan terhadap praktisi. Oleh sebab itu, sekelompok kader senior dan eks-tentara merah kota Beijing, pemuka pemuda budayawan bersama-sama menulis sebuah surat kepada Perdana Menteri Zhu Rongji, melaporkan berbagai macam tindakan penganiayaan terhadap Falun Gong oleh beberapa orang para Departemen Keamanan Umum. Perdana Menteri Zhu memberi petunjuk, mengkritik Departemen Keamanan Umum yang tidak menangani kasus penting dan kasus besar, malahan melakukan spionase terhadap rakyat biasa. Akan tetapi Lo Kan dan kawan-kawan menggunakan cara licik, telah menahan petunjuk Perdana Menteri Zhu sama sekali tidak disampaikan ke sistem keamanan umum.
Bulan April 1999, Ho Chok Siu Biras Lokan menerbitkan sebuah artikel pada sebuah majalah di kota Tianjin, memfitnah bahwa latihan Falun Gong akan menderita penyakit jiwa, akan membinasakan partai dan negara. Majalah ini beredar di seluruh negeri Tiongkok. Pengaruhnya sangat tidak baik, karena di dalamnya banyak hal-hal yang diceritakan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Setelah praktisi kita mengetahui keadaan ini, lalu pergi ke Institut Pendidikan Tianjin mengungkapkan keadaan sebenarnya, memberitahu mereka apa sebenarnya Falun Gong itu. Berita mereka tidak benar, mengatakan kepada mereka keadaan ini. Hari pertama, pembantu redaksi majalah tersebut dengan tulus mengakui artikel tersebut tidak berdasarkan fakta, telah melukai sekelompok besar praktisi, mengatakan akan memperbaikinya. Tapi pada hari kedua, bagian redaksi mengubah perkataannya, mengatakan ada petunjuk dari atas, tidak boleh mengakui kesalahan. Kota Tianjin merupakan salah satu kota yang populer tentang Falun Gong. Banyak orang yang setelah mendengar berita tersebut datang ke bagian redaksi menceritakan tentang pengaruh Falun Gong yang baik yang dialami oleh dirinya serta keluarganya. Tanggal 22 April tiba-tiba muncul kira-kira 300 orang polisi. Mereka mulai menangkap orang. Tanggal 23 April sekali lagi muncul sekelompok besar polisi mulai memukul dan mengusir massa, menangkap 45 orang serta menggeledah rumahnya. Setelah menindas Falun Gong dalam acara TV pemerintah, mereka mencoba menyembunyikan peristiwa penangkapan tersebut. Kami Kantor Keamanan Umum Tianjin tidak menangkap satu orang pun. Sebenarnya kita semua tahu saat itu ada 40 orang lebih yang ditangkap. Di antaranya ada satu orang praktisi yang datang dari Beijing bernama Xiao Mei. Sekarang telah dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu dengan sewajarnya kita teringat pergi ke kantor pengajuan surat Dewan Negara untuk menceritakan keadaan sebenarnya. Mengapa? Sebab kami mempercayai pemerintah. Percaya pemerintah dapat mendengar dengan seksama suara rakyat, dapat dengan sempurna menyelesaikan masalah ini. Ketika saya mendengar berita tersebut, saya merasa pihak keamanan Tianjin menangkap orang dan tidak mau melepaskannya. Berturut-turut 2 hari menangkap orang. Sudah tidak ada manfaat lagi membicarakan masalah ini di Tianjin. Kemudian kami merasa harus melaporkan masalah tersebut ke pusat. Saat ini adalah pergi ke kantor pengajuan surat dari Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Selain itu saya berkata mengenai buku Cuan Falun, juga jauh sebelumnya sudah tidak diizinkan terbit. Kami juga ingin melaporkannya. Buku seperti ini adalah buku yang mengajarkan semua orang agar dapat menjadi orang baik. Seharusnya secara resmi diizinkan terbit, tidak seharusnya dilarang. Yang kami ingin melaporkan adalah masalah ini. Tanggal 25 April pagi hari, jam 7 lewat, saat itu saya naik taksi pergi ke Jalan Fuyao. Saat sampai di sana, saya melihat sudah banyak orang di 2 sisi jalan. Saya sampai di Chungnanhai jam 8 pagi. Hingga jam 12 saya berdiri di depan kantor pengajuan surat. Pada siang hari Perdana Menteri Jung Rongji keluar dari pintu sisi barat, menemui beberapa praktisi, dan juga menanyakan apakah ada wakil dari praktisi yang dapat masuk ke dalam untuk membicarakan masalah ini. Ketika jam 8 kita sampai di sana, Perdana Menteri Chu Rongji masih berdiri di pintu melambaikan tangan menemui praktisi. Perdana Menteri Chu sangat baik, kami semua merasa gembira. Perdana Menteri Chu berkata, kalian kirimkan wakil. Akhirnya ada 5 orang yang mewakili kami masuk. Ada beberapa orang tidak henti-hentinya pergi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kami semua menunggu berita dari dalam. Bagaimana sikap pimpinan di atas terhadap masalah yang kami laporkan. Berita yang disiarkan di lapangan adalah orang-orang di lapangan sedang mencari Li Chang. Sebab di dalam Chungnanhai minta mencari 5 wakil dari pusat bimbingan di Beijing. Dalam acara TV pusat tentang rekaman peristiwa 25 April menuduh Mr. Li Hongse ikut dalam pengajuan permasalahan 25 April. Selain dari nada bicara reporter, satu-satunya bukti dari TV pusat adalah mempergunakan sepotongan perkataan Chi Liu. Dalam proses yang berlangsung tersebut, saya menelepon Li Hongse beberapa kali. Saya tanyakan pergi atau tidak. Dia mengatakan diminta untuk diskusi mengapa tidak pergi. Bukankah hanya melaporkan keadaan yang sebenarnya? Untuk pergi, saya lantas menyatakan saya pergi. Kemudian saya memohon lagi kepada kalian merekomendasikan beberapa orang untuk pergi. Dari pembicaraan di atas dapat diketahui, Chi Liu seharusnya menelpon Li Chang. Mengapa dikatakan oleh Chi Liu menelpon Li Hongse? Seluruh isi rekaman lebih kurang 37 menit, tapi faktor-faktor pemalsuan satuan peristiwa di dalamnya sangat banyak.
Bila bukan seorang ahli, mungkin saja betul-betul tidak dapat membedakannya. Di sini Ji Liwu berkata, dalam proses yang berlangsung tersebut saya menelpon Li Hongse beberapa kali. Tapi bila gerakan gambar diperlambat dapat dilihat. Dalam proses yang berlangsung ini saya menelpon Li, harap perhatikan huruf ini adalah Chang. Coba lihat bentuk mulutnya. Yang diucapkan adalah huruf Chang. Perubahan yang kecil seperti ini dalam teknik penyuntingan film adalah pekerjaan yang sangat sederhana dan sangat mudah. Apakah Mr. Li Hongse ikut dalam pengajuan permasalahan pada tanggal 25 April? Sebenarnya ini bukanlah persoalan utamanya. Pihak keamanan menindas Falun Gong. Peristiwa penindasan terhadap massa Falun Gong bermunculan dalam jumlah besar, telah melanggar kebijakan hukum negara, telah menghancurkan hak dan kepentingan yang legal dari massa. Agar puluhan juta orang dapat tetap berlatih Falun Gong untuk mendapatkan manfaat bagi watak dan raga, masyarakat pasti mengharapkan pimpinan negara menegakkan kebenaran, memperbaiki perbuatan yang salah dari perbuatan beberapa orang pihak keamanan. Siapa yang melapor kepada negara tentang peristiwa penindasan terhadap Falun Gong? Mendukung pekerjaan Badan Pengajuan Permasalahan Negara, bukankah itu suatu kepercayaan terhadap negara? Dalam acara TV Pusat tanggal 25 April, begitu dimulai sudah langsung membuat kesimpulan, menyatakan massa mengepung pemerintah, sama sekali tidak memberikan bukti baik tulisan maupun gambar, juga sama sekali tidak mengemukakan alasan dan penjelasan. TV Pusat mempergunakan semua waktunya untuk menyelidiki dan mencari siapa yang sedang berkumpul dengan siapa yang memberitahu siapa, seperti siapa yang menelpon siapa sudah dijadikan bukti pelanggaran. Ini adalah hal tipikal yang menyalahkan lebih dahulu, baru mencari dasar argumen. Media pemerintah telah mengelak fakta yang sebenarnya dan latar belakang aktivitas pengajuan permasalahan pada tanggal 25 April. Dalam perihal adakah organisasi, sepertinya mereka sengaja membesar-besarkan masalah ini. Seperti ada organisasi sudah dianggap sesat, sebenarnya saya kira organisasi itu sendiri bukanlah suatu kriteria untuk mengukur baik atau buruk. Mengorganisir orang-orang untuk mengajukan permasalahan, saya merasa itu adalah karena percaya terhadap pemerintah, adalah karena mentaati hukum. Dengan itikat baik mengajukan permasalahan adalah membela hak rakyat untuk bebas berkumpul dan bebas berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Saya rasa bukankah itu sedang berbuat baik? Masalah yang krusial adalah apakah Falun Gong melakukan pengajuan permasalahan. Bila 25 April adalah mengajukan permasalahan yang sah secara hukum, bila begitu bukankah stasiun TV Pusat sedang mereka-reka tuduhan menciptakan perkara yang salah dan palsu? Walaupun stasiun TV Pusat membelokkan peristiwa 25 April menjadi pengepungan, tapi tayangan gambarnya memperlihatkan Xiaofeng, Zhu Dezhen, Liu Shuren, 5 orang menjadi wakil masuk ke bagian resepsionis kantor pengajuan permasalahan di Zhongnanhai. Coba kita berpikir sejenak, bila masa pergi mengepung Zhongnanhai, bagaimana mungkin Li Chang dan praktisi lainnya disambut oleh pimpinan kantor pengajuan permasalahan Dewan Negara dan juga mendengarkan laporan mereka. Pada saat itu, praktisi kita adalah berdiri di atas trotoar di sisi jalan, sebaris demi sebaris. Barisannya juga rapi, dan jalanan untuk sepeda, jalanan untuk mobil juga bebas agar dapat dilewati. Pagi-pagi sudah datang beberapa polisi. Mereka juga membantu kami mengatur. Akan tetapi belakangan mereka lihat disiplinnya sungguh sangat baik. Mereka lantas tidak mengurusnya lagi, hanya berdiri di satu sisi, melihat-lihat saja. Begitulah keadaan saat itu. Kadang-kadang kami melihat praktisi kecil dengan membawa kantong plastik menanyakan apakah ada sampah. Bila ada, mereka lantas memungut sampah tersebut dan menaruhnya ke dalam bak sampah. Sungguh sangat manis. Oleh sebab itu, ketika kita pergi, di lantai tidak ada lagi satu puntung rokok pun, tidak ada sampah. Orang yang begitu banyak, mengapa dapat menjaga kebersihannya begitu bagus? Menurut saksi mata yang dilaporkan oleh Ming Hui Net, pagi hari jam 8.35 tanggal 25 April, Perdana Menteri Chu Rongji mengetahui Falun Gong mengajukan permasalahan. Dia menemui para wakil massa Falun Gong dan menugasi kantor pengajuan permasalahan Dewan Negara untuk menyambutnya. Wakil massa mengajukan 3 permohonan. 1. Membebaskan praktisi Falun Gong yang ditangkap di Tianjin. 2. Memberikan suatu lingkungan kultivasi dan latihan yang adil dan legal. 3. Mengizinkan buku-buku Falun Gong melalui jalur-jalur resmi terbit secara umum. Malam hingga jam 10 lebih, masalah tersebut telah tercapai penyelesaian awal. Praktisi Tianjin yang ditangkap sudah dilepas. Praktisi Falun Gong dengan tenang bubar. 2 hari setelah tanggal 25 April, yaitu pada tanggal 27 April, penanggung jawab kantor pengajuan permasalahan Dewan Negara diwawancarai oleh kantor berita Xinhua memberi komentar. Mengatakan praktisi Falun Gong berkumpul di Beijing dan juga menunjukkan berbagai tingkat pemerintahan tidak pernah melarang bermacam-macam kegiatan latihan Falun Gong menyehatkan tubuh. Adanya pandangan dan pendapat yang berbeda memang diizinkan. Ini juga mencerminkan kegiatan pengajuan permasalahan 25 April adalah legal.
kebijakan dan niat baik dari masa Falun Gong, serta penyelesaian yang tepat dari pimpinan Dewan Negara membuat kegiatan pengajuan permasalahan 25 April mendapat penyelesaian yang sempurna. Kejadian saat itu membuat dunia internasional bereaksi cukup hangat. Negara-negara barat memberikan penilaian yang tinggi, sangat memuji sikap menahan diri kedua belah pihak, menganggap 25 April adalah merupakan tonggak keberadaan pemerintah dan politik demokrasi Tiongkok. Yang menyedihkan adalah di Tiongkok, tekad pribadi kadang-kadang lebih tinggi dari hukum dan undang-undang. Pada tanggal 22 Juli 1999, Jiang Zemin menyangkal penyelesaian yang berpandangan maju dari Perdana Menteri pemerintah terhadap peristiwa tanggal 25 April. Dia menggerakkan penindasan yang menyeluruh terhadap Falun Gong. Di Tiongkok hanya ada satu suara. Berita objektif dari luar negeri mendapat sensor yang ketat. Masyarakat sulit mengetahui kondisi sebenarnya dari penindasan yang dialami oleh praktisi Falun Gong. Akan tetapi, kelak manusia akan dapat mengingat peristiwa 25 April. Sekelompok orang yang mencapai puluhan ribu menghadapi pemerintah yang terkenal dengan kejam dan garang adalah begitu lapang dada. Tak ada slogan, tidak ada spanduk, dengan tenang, damai dan rasional mengekspresikan pikiran hatinya. Ini adalah suatu kemegahan yang belum pernah terjadi dalam peradaban sejarah Tiongkok sejak ribuan tahun.